tanah yang ibu bagikan ini udah dijual belikan, ini kwitansi saya banyak bu, disewakan. Ada 160 juta satu kapling, ini saya punya kwitansinya, ya. Bahkan banyak sekali kami memohon perhatian pada ibu, ini serius bu, karena ada kelompok yang di ruangan ini akan menuntut kepada pejabat eselon 1 ke pengadilan. Keberadaan eksistensi perhutani selama ini, lepas dari ada kekurangan dan kesalahannya, tentu ada hal yang harus kita lakukan, yaitu manusia kan, itu kan bukan makhluk yang tidak harus diurus juga, karena ada konsekuensi kepada mereka, belum kepada mitranya. Kalau kelangsungan hidup ya, oksigen yang diproduksi di hutannya kemudian berkurang, ini sangat berbahaya. Jadi bukan hanya pangan, tapi juga orang menjadi tidak sehat, apalagi nanti ujungnya sampah juga tidak dikelola sebagainya. Ini adalah peradaban baru, dan itu di G20 nanti di Bali akan dibicarakan juga bagaimana mempersiapkan langkah pidananya LHK. Itu yang kita sedang persiapkan, langkah-langkah pidananya, karena secara tidak langsung ini sudah pidana lingkungan sebetulnya. Ini sudah pidana lingkungan sebetulnya. Ini sudah pidana lingkungan sebetulnya. Gitu. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mang Dadang. Akang Teteh dimanapun berada, semoga sehat dan berbahagia selalu tentunya. Seperti angsa si putih ini, selalu bahagia. Oke, kita sudah nonton langsung Komisi 4 DPR RI rapat kerja dengan KLHK, dan hasilnya sangat luar biasa tentang kelola hutan DPK. Kita dulu. Kita lanjutkan. Forum Penyelamatan Hutan Jawa atau PPHJ DPW Jawa Barat telah melakukan kegiatan petisi ke Presiden Republik Indonesia melalui Komisi 4 DPR RI yang langsung direspon, yaitu tentang penolakan SK 287 tentang kelola hutan diperuntukkan khusus. Mereka tidak berhenti sampai di situ, terus bergerak maju, melangkah ke depan untuk menyelamatkan hutan Jawa. Apa saja mereka lakukan? Inilah liputannya. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih sudah like, subscribe, video loncengnya serta komentarnya. Mudah-mudahan channel Mang Dan ini berkembang dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Amin. Yo. Ibu merefer di dalam SK-nya Ibu menimbang bahwa berdasarkan pasal 112 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tentang penyelenggaraan kehutanan, penataan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus ditetapkan oleh Menteri. Tapi Ibu nggak baca pasal ayat 2-nya. Ayat 2-nya sana mengatakan penetapan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pada areal yang tidak dilimpahkan pengelolanya kepada badan usaha milik negara bidang kehutanan pada bagian hutan negara yang berada pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan ini nanti kita bicarakan Bu tersendiri. Karena ini di luar nanya apa jawabannya. Saya kira kita udah sepakat makan FGD bahwa ini kita bicarakan ya, seolah-olah kalau sudah diberikan ke Perum Perhutani tidak bisa. Ini pernyataan dari Profesor Dr. Nyoman, ahli hukum dari Brawijaya. Ini saya ada rekamannya gitu, jadi tadi di copy gitu. Nah ini saya minta pada teman-teman nanti dalam FGD kita dalami, sehingga kita betul-betul, kan Bu, tanah yang Ibu bagikan ini udah dijual belikan, ini kwitansi saya banyak Bu, disewakan. Ada 160 juta satu kapling, ini saya punya kwitansinya, ya. Bahkan banyak sekali kami memohon perhatian pada Ibu, ini serius Bu,
Karena ada kelompok yang di ruangan ini akan menuntut kepada pejabat eselon 1 ke pengadilan, yaitu Pak Sekjen sebagai Dewan Pengawas Perhutani, yang kedua Dirjen Perhutanan Sosial, dan Direktur Utama Perhutani. Ini berlindung di pihak ibu, katanya memanfaatkan situasi gitu. Ini jadi tiga-tiganya akan dituntut, dan saya diminta jadi saksi. Dan saya pelajari, Bu, ini alat buktinya udah cukup, Bu. Tolong, saya kira ini perlu diredam dulu, jangan sampai terjadi, kita capek gitu. Karena kalau ini pembiaran, itu melanggar pasal 28 ayat C, Undang-Undang 18 dan Undang-Undang Cipta Kerja. Hukumannya 10 tahun dan denda 10 miliar. Dari mana kita gitu? Ini tolong pada teman-teman, ya, saya udah pengalaman, Bu, bolak-balik dipanggil KPK, jaksa itu, ya. Itu, ya alhamdulillah kami punya dokumennya. Belum lama ini saya masih dipanggil, Bu. Peristiwa 12 tahun yang lalu pun dipanggil, yang pagi saya sampaikan bahwa berdasarkan SK Menteri nomor 5 tahun 2003, ya, kawasan hutan yang untuk Tahura dalam 2 kabupaten wewenang gubernur, dalam 1 kabupaten wewenang bupati. Ini bupati dalam 2 kabupaten dikeluarkan izin, dan bupatinya sekarang masih sekolah 12 tahun di penjara. Mudah-mudahan ditambah lagi 10 tahun nih gitu. Karena saya nggak salah ya, tapi diperiksa dari pagi sampai sore, Bu. Ini pada teman-teman tolong hati-hati, tolong dokumen. Ya, coba saya 12 tahun masih punya dokumennya, kalau enggak kan bingung menjawabnya. Ya, ini saya sampaikan. Forum Penyelamat Hutan Jawa. Saya mau menggambarkan rasio pertumbuhan populasi yang itu juga oleh Jenderal Gatot sudah diceritakan ke depan. Teori populasi ini akan menjadi distorsi kalau kita tidak bisa mengamankan keseimbangannya. Nah, itu jangankan untuk hutan, untuk pangan aja nanti sangat berbahaya, kekurangan dan sebagainya. Apalagi kalau misalnya hutan juga digunakan untuk kepentingan yang non-hutan. Hutan itu rasionya di Jawa dengan jumlah populasi penduduk yang penghuninya itu lebih dari separohnya penghuni Indonesia itu ada di Jawa. Itu kalau kelangsungan hidup, ya, oksigen yang diproduksi di hutannya kemudian berkurang, ini sangat berbahaya. Jadi bukan hanya pangan, tapi juga orang menjadi tidak sehat, apalagi nanti ujungnya sampah juga tidak dikelola sebagainya. Ini adalah peradaban baru, dan itu di G20 nanti di Bali akan dibicarakan juga bagaimana tahap-tahapnya sampai tahun 2050 itu kita mengurangi yang namanya fosil energi. Fosil itu semua investasi di bidang fosil, itu yang namanya gas, minyak, itu akan dikurangi semuanya. Jadi penggunaan energi yang sangat berbahaya untuk meracuni dunia ini, dalam artian untuk merusak paru-paru dunia ini, itu akan dihambat oleh barrier trading antar negara. Jadi kalau Indonesia dianggap itu tidak ramah lingkungan, hutannya habis dan sebagainya, itu yang berbahaya. Contoh konkret misalnya, kalau ada tambak udang, ini sekarang tambak udang di bagian utara atau di bagian selatan Jawa, tambaknya. Nah, kemudian mangrove-nya hilang, itu di Eropa nggak dibawa lagi itu udang itu menunjukkan bahwa mereka care terhadap lingkungan ini. Karena itu forum ini saya kira luar biasa bagus, bagaimana dia bukan anti redistribusi lahan, bukan, tapi yang dilakukan oleh forum ini adalah meminta pemerintah untuk mengkaji ulang agar lahan-lahan yang dibagikan, didistribusikan itu bukan lahan-lahan yang itu berfungsi sebagai paru-parunya Indonesia atau paru-parunya dunia. Nah, itu kira-kira sebuah jawaban ya dari DPR dengan tadi ada rapat kerja. Artinya kita monitor dan kita lihat kata per kata, statement per statement dari para anggota. Jadi memang sebagaimana audiensi kita atau Komisi 4 sudah direspon dan dia menyampaikan, ya, tinggal saya menunggu nanti bagaimana jawaban dari pemerintah yang dalam hal ini Ibu Menteri LHK tentang apa yang memang menjadi keberatan kita. Tapi prinsipnya sekali lagi bahwa dalam konteks ini kita bukan menolak atau tidak setuju tentang program reforma agraria, tapi kita tegas, kita tidak setuju dan akan memberikan perlawanan jika hutan dijadikan objek reforma
agraria itu prinsipnya. Ini biar tidak salah. Kedua, kemudian kita akan melangkah lebih lanjut dalam konteks tentang fungsi dan peran daripada pentingnya kita menjaga dan memelihara hutan Jawa ini ya. So ini dalam konteks keseimbangan untuk keberlangsungan hidup umat manusia yang sekian juta manusia. Kemudian juga kita untuk mengantisipasi tidak terjadinya bencana, sebab menurut teori apapun bahwa pengendalian musim kemarau tentang sumber air maupun bencana itu tidak ada yang bisa yang lebih daripada sebuah pertahanan lewat hutan atau dalam hal ini pohonnya. Oleh karena itu kita sedang mempersiapkan dari sisi teknis yang alhamdulillah ini sudah mendapat respon dari berbagai kalangan perguruan tinggi, para ahli yang tergabung kepada forum ini untuk juga memberikan masukan-masukan kepada pemerintah. Lalu kemudian kedua, kita pun terus mengkritisi tentang alur hukumnya ya, sebagaimana kita ketahui bahwa area yang hari ini menjadi objek daripada perhutsos maupun kawasan khusus itu adalah lahan perhutani. Kita tahu bahwa eksistensi perhutani baik secara institusional maupun kewilayahannya kan dengan peraturan pemerintah. Nah kita pertanyakan masa iya sih itu bisa direduksi oleh keputusan menteri. Lalu kemudian juga kita memahami bahwa keberadaan eksistensi perhutani selama ini lepas dari ada kekurangan dan kesalahannya, tentu ada hal yang harus kita lakukan, yaitu manusia kan itu kan bukan makhluk yang tidak harus diurus juga, karena ada konsekuensi kepada mereka, belum kepada mitranya. Oleh karena itu kita dengan LMDH sedang melakukan suatu konsolidasi dan kita akan coba performance itu juga diperbaiki supaya lebih dirasakan bahwa apa yang memang menjadi tantangan. FPAJ dalam hal ini kita juga di samping tadi ya langkah-langkah politik dan langkah-langkah lobby kita sudah lakukan, dan tapi yang satu hal lagi kita sedang mempersiapkan langkah pidananya LHK. Itu yang kita sedang persiapkan langkah-langkah pidananya, karena secara tidak langsung ini sudah pidana lingkungan sebetulnya gitu. Karena reformasi di bidang kehutanan, reformasi agraria di kehutanan ini tidak ada dalilnya gitu sebetulnya, tidak ada dalilnya, dan dampak daripada reformasi agraria di kawasan hutan bukan hanya kita kehilangan fungsi hutan, tapi juga kita kehilangan aset negara. Nah, kepentingan kita di sini adalah hutan adalah kepentingan bangsa. Jadi ini persoalan bangsa gitu. Nah, kalau tadi hutan dianggap kita dengan politis saja kita jalan, tapi pidananya ini yang akan kita persiapkan. Bentuknya apa itu langkah pidananya itu, maksudnya melaporkan Kita lapor ke Bareskrim dan KPK karena ini ada hilangnya aset. Ini sama saja mengkapitalisasi masyarakat nantinya. Jadi liberalisasi kawasan dengan pola-pola gaya-gaya reformasi agraria sebenarnya ini liberalisasi kawasan. Undang-undangnya tidak dalilnya reformasi di kawasan hutan itu tidak ada. Jadi nanti pihak mana yang akan dilaporkan? Terutama kita melihat bahwa di sini LHK yang mengeluarkan surat KHDPK-nya. Dan mulai dari P39, jadi aturan yang memungkinkan perhutanan sosial itu atas nama perhutanan sosial ya, itu menteri semua tanda tangan. itu kapan rencananya? Dalam waktu dekat ini kita sedang susun dengan Bersama tim dari pengacara dan kampus juga gitu ya? Iya. Untuk kajian-kajian. Nah, kajian-kajiannya kita kemarin di Jogja sudah mengkaji secara akademis ya, bahwa itu kesimpulannya tidak ada dalilnya reformasi agraria. Tapi yang sudah terjadi sekarang adalah kerusakan dan perambahan hutan.